Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aspek Pasar dan Pemasaran. Jadi untuk materi pertama, saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian pasar dan pemasaran. Apa itu pasar? Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, produser, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pasar. Yang pertama itu orang dengan keinginannya, dan yang kedua dengan daya belinya, dan yang ketiga dengan tingkah laku pembeliannya. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran menurut Gilbert Butler yang dikutip oleh Kashmir dan Jaffer adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan aspek pasar dan pemasaran yang mempelajari tentang yang pertama itu permintaan secara total atau terperinci menurut daerah, jenis konsumen, perusahaan besar pemakai, proyeksi permintaan. Dan yang kedua, penawaran dalam negeri dan impor, perkembangan di masa lalu dan perkiraan di masa datang, faktor yang mempengaruhi penawaran. Dan yang ketiga, harga, perbandingan dengan barang impor, produksi dalam negeri lain, kecenderungan perubahan harga dan polanya. Dan yang kemudian program pemasaran, strategi pemasaran atau marketing mix, siklus kehidupan produk. Dan yang kelima, perkiraan penjualan dan market share yang dikuasai. Kemudian berkaitan dengan adanya peluang pasar untuk produk yang akan ditawarkan oleh satu proyek tersebut. Yang pertama itu potensi pasar. Bagaimana potensi pasar itu dalam menjual dagangannya seperti itu contohnya. Dan kemudian jumlah konsumen potensial, konsumen yang mempunyai keinginan atau hasrat untuk membeli barang tersebut. Tentang perkembangan atau pertumbuhan penduduk. Dan kemudian daya beli, kemampuan konsumen dalam rangka membeli barang mencakup tentang perilaku, kebiasaan, preferensi konsumen, kecenderungan permintaan masa lalu, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pemasaran, menyangkut tentang strategi yang digunakan untuk meraih sebagian besar potensial atau peluang pasar, atau seberapa besar pengaruh strategi tersebut dalam meraih besarnya market share. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Dan presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Miranda Julia. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Julia Pasaribu. Baiklah, di sini Miranda akan melanjutkan presentasi dari saudara Asra. Di sini Miranda akan menyebutkan apa sih tujuan menganalisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelaikan bisnis. Yang pertama itu untuk meningkatkan penjualan laba, yang kedua untuk mengurangi persaingan, yang ketiga untuk menguasai pasar, yang keempat untuk melayani pihak tertentu, yang kelima untuk menaikkan jumlah produk di pasar. Kemudian di sini Miranda akan menjelaskan bentuk pasar. Bentuk pasar itu ada 2. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition market adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. Contohnya, pasar modal, pasar uang, dan bursa efek. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market. Pasar di mana jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan jumlah penjual sehingga penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga di pasar. Pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, pasar monolistik, yang kedua, pasar monopoli, yang ketiga, pasar oligopoli, yang keempat, pasar monopsoni, yang kelima, pasar oligopsoni. Oke, selanjutnya ada aspek pemasaran. Di aspek pemasaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama,
kita perlu menentukan proposisi nilai atau value proposition produk atau jasa kita di pasar. Nah, di sini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi ini adalah segmen seperti apa yang ada di pasar yang akan nantinya kita masuki. Yang kedua ada target pasar. Kepada siapa sih produk kita mau dijual? Dan seperti apa kegunaannya untuk konsumen? Yang ketiga ada posisi pasar. Dalam sebuah pasar, kita bisa memposisikan produk kita atau perusahaan kita mau mencapai posisi seperti apa? Apakah ingin menjadi market leader ataupun hanya followers? Yang kedua ada sikap dan kepuasan konsumen. Sikap merupakan suatu proses dinamis yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen. Sedangkan kepuasan adalah merupakan sebuah ukuran dari apa yang dirasakan konsumen setelah menikmati atau menggunakan produk yang kita jual. Apakah produk kita itu memuaskan ataupun mengecewakan? Jika produk kita memuaskan, maka konsumen akan kembali membeli produk yang kita jual. Jika produk itu mengecewakan, maka konsumen tidak akan kembali lagi untuk membeli produk yang kita jual. Yang ketiga ada bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada harga. Bagaimana kita sebagai penjual menentukan harga sebuah produk yang kita jual. Yang kedua ada promosi. Bagaimana sih kita cara mempromosikan produk kita? Apakah lewat internet, TV, atau media cetak, dan lain-lain. Yang ketiga produk. Bagaimana sih kualitas produk kita? Apa sih manfaatnya? Dan bagaimana sih kegunaannya? Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Miranda Julia. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Junita Sari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Rifki Asra dan Miranda Julia. Nah, di sini Junita akan menjelaskan mengenai contoh analisis aspek pasar dan pemasaran. Nah, kelompok kami mengambil bisnis usaha pecel lele Lela yang berada di Sumatera Utara, tepatnya di Desa Sungai Korang. Nah, dalam usaha ini, proposisi nilainya itu dapat dikonsumsi oleh semua kalangan umur, baik itu anak-anak, anak remaja, dan orang tua. Selain memiliki cita rasa yang enak dan lezat, usaha ini juga terdapat kandungan gizi yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, dalam produk pasar, usaha ini memiliki target dan posisi pasar, yang mana targetnya itu untuk anak-anak muda yang sering mengadakan perkumpulan, baik itu untuk main game atau nugas bersama. Lalu untuk kumpul keluarga, berkumpul arisan, mereka menganggap atau merasa bahwa pecel lele ini tepat untuk berkumpul sambil menikmati kelezatan pecel lele. Nah, dalam posisi pasarnya itu, usaha ini memfokuskan bahwa pecel lele memiliki kandungan gizi yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, dan produk yang dimilikinya mempunyai sesuatu nilai yang lebih dari produk sejenis lainnya. Nah, untuk bauran pemasaran ada beberapa poin, yaitu harga, promosi, dan produk. Yang mana harga usaha pecel lele ini cukup murah, yaitu 15.000 saja sudah menikmati kelezatannya dan merasakan kenyang. Nah, dalam promosi usaha ini dilakukan melalui media sosial, baik itu Instagram, Twitter, Facebook, atau WhatsApp, dan papan nama yang dipajang di depan kiosnya. Produk usaha pecel lele ini mempunyai logo dan moto, yang mana logo merupakan ciri khas suatu produk, sedangkan moto merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi perusahaan.
moto pecel lele Lela ini yaitu bersama pecel lele Lela akan mendunia. Dari Junita, kurang dan lebihnya Junita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada saudari Junita Sari. Mungkin hanya inilah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.